Saya akan membacakan kondisi makroekonomi. Yang pertama ada economic growth. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2024 tercatat sebesar 4,95%, naik dari 4,94% di kuartal 3 2023. Kemudian ada headline inflation, di mana inflasi di Indonesia pada kuartal 3 2024 tercatat sebesar 1,55%, lebih tinggi dari target 2,3%. Ketiga, ada current exchange atau kurs, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan sebesar 2,63% pada tahun 2024. Kemudian ada Bank Indonesia Rate, di mana Bank Indonesia telah menaikkan Bank Indonesia Rate sebanyak 2 kali pada tahun 2022 dan 2 kali pada tahun 2023. Lalu ada trade surplus or deficit, yaitu surplus perdagangan, di mana surplus perdagangan Indonesia pada periode Januari sampai Oktober 2024 tercatat mencapai 24,43 miliar US dollar. Kemudian ada current account deficit atau defisit transaksi berjalan, di mana defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal 3 2024 mencapai 0,60% dari PBD. Dan yang terakhir ada foreign reserve atau cadangan devisa, di mana cadangan devisa pada kuartal 3 tahun 2024 mencapai 150, miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2024 mampu tumbuh sebesar 4,95 years on years, 1,5% quarter to quarter, atau sebesar 5,03% cost to company. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh 2,3% pada tahun 2024 dan 2025. Produk domestik bruto atau PDB mencapai 5.638,9 triliun atas dasar harga berlaku, dengan pertumbuhan triwulan sebesar 1,50% quarter to quarter dan pertumbuhan tahunan 4,95% years on year. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% cost to company hingga triwulan 3 2024. Dengan kontribusi terbesar dari Pulau Jawa yang menyumbang 56,84% dari PDB nasional dan tumbuh 4,92% years on years. Inflasi dan kebijakan moneter. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan 1,55%, yang menunjukkan bahwa harga barang dan jasa meningkat, tapi tetap berada dalam batas yang sangat terjaga. Dengan target 2,5%, inflasi yang rendah mencerminkan keberhasilan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga. Dan juga kebijakan moneter Indonesia pada kuartal 3 2024, nilai tukar mata uang diproyeksikan melemah sebesar 2,63% years to date terhadap US dollar, yang mengindikasikan kebijakan moneter yang cenderung akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter. Surplus neraca perdagangan pada Januari sampai Oktober 2024 diproyeksikan mencapai 24,43 miliar US dollar. Pada kuartal 3 2024, sektor infrastruktur Indonesia menunjukkan kinerja yang menggembirakan. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mencatat laba bersih sebesar 96,8 miliar rupiah, naik 61% dengan lonjakan 146% pada pendapatan non-bunga dan kerjasama dengan MCA Indonesia II untuk pembangunan berkelanjutan. Nusantara Infrastruktur atau META berhasil membalikkan kerugian dengan laba bersih sebesar 105,36 miliar
melalui pengurangan beban operasional. Meskipun sedang dalam proses delisting sukarela dari Bursa Efek Indonesia, berhasil membalikan kerugian menjadi laba bersih sebesar 105,63 miliar melalui pengurangan beban operasional. Antara itu, Tower bersama infrastruktur atau TBIG menambah 1.801 penyewa, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam permintaan infrastruktur telekomunikasi. Secara keseluruhan, sektor ini mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan, dengan fokus pada efisien dan kolaborasi. Kemudian saya akan membacakan stock price data dari PT Adaro. Di sini last price atau harga terakhir dari PT Adaro sebesar 2.500 pada tanggal 18 Desember 2024. Kemudian 52 week high sebesar 4.300, 52 week low sebesar 2.070, dan market cap sebesar 80,5 triliun. Adapun stock price performance dari Adaro di hari pertama terdapat 2,79%, lalu one week terdapat minus 0,77%, kemudian one month minus 30,00%, lalu 3 month minus 29,04%, dan years to date-nya sebesar 8,82%. Kemudian terdapat highlighting Adaro, promising, performance, dan prospect, di mana 1. Adaro mencatat kenaikan 7% pada volume penjualan menjadi 34,94 juta ton, dan penurunan 15% pada pendapatan usaha menjadi 2.973 juta US dollar, terutama karena penurunan 19% dengan harga jual rata-rata atau ASP yang selaras dengan melemahnya harga batubara. Yang kedua, dari sisi laba operasional, membukukan pendapatan inti sebesar 911 juta US dollar pada 1 hour 24 dan EBITDA operasional sebesar 1.234 juta US dollar. Dan yang ketiga, sejalan dengan rencana investasi ADRO, belanja modal meningkat 46% menjadi 394 juta US dollar. Kami berinvestasi pada alat berat, tongkang, dan infrastruktur di rantai pasokan kami. Selanjutnya, saya akan membacakan ringkasan kinerja operasional kuartal 1 pada tahun 2024. Terdapat volume produksi pada kuartal 1 2024 sebesar 18,07 juta ton, di mana 19% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kemudian ada volume penjualan pada kuartal 1 2024 sebesar 16,84 juta ton. 1% lebih rendah dari periode yang sama pada tahun lalu. Kemudian ada pengupasan lapisan penutup pada kuartal 1 2024 sebesar 66,21 juta ton, di mana 4% lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dan yang terakhir ada nisbah kupas pada kuartal 1 2024 sebesar 36,66%, di mana 19% lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kemudian ada Financial Statement kuartal 3 2024. PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 17,91 triliun rupiah. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 sebesar 18,92 triliun. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan 5.081,40 per lembar rupiah. Adapun rincian financial statement kuartal 3 2024 pada ADRO yaitu di 9 bulan pertama 2024 revenue sebesar 67,4 triliun.
Kemudian 6 bulan pertama 2024 sebesar 48, triliun. Kemudian 3 bulan pertama 2024 sebesar 22,9 triliun. Kemudian ada gross profit 9 bulan pertama pada 2024 sebesar 26,6 triliun. Kemudian 6 bulan pertama 2024 sebesar 19,8 triliun. Kemudian di 3 bulan pertama 2024 sebesar 10 triliun. Lalu ada EBITDA 9 bulan pertama pada 2024 sebesar 26,8 triliun. 6 bulan pertama 2024 sebesar 16,3 triliun. 3 bulan pertama pada 2024 sebesar 9,4 triliun. Dan yang terakhir ada net profit 9 bulan pertama pada 2024 sebesar 17,9 triliun. 6 bulan pertama pada 2024 sebesar 12,8 triliun. Dan 3 bulan pertama pada 2024 sebesar 5,9 triliun. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan. Tepatnya pada tanggal 20 November 2024, PT Adaro Energi Tbk resmi mengganti namanya menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1970 setelah Nadimsah, sebuah perusahaan Spanyol, mengajukan penawaran konsesi batubara di Kalimantan Selatan. Grup ini beroperasi di bagian sumber daya batubara dan mencapai 4 miliar ton dan cadangan 1 miliar ton. Serta PT Alamtri Resources Indonesia ini juga memiliki 30 anak perusahaan termasuk Adaro Mineral dan Adaro Power. Perusahaan Alamtri Resources Indonesia ini berfokus pada pertambangan batubara, metalurgi, pengolahan mineral, dan energi terbaru dengan produk utama bernama Envirocoal yang rendah polutan. Pada tahun 2022, perusahaan memproduksi 62,88 juta ton batubara, menjadikannya yang terbesar kedua di Indonesia. Dalam daftar Top 2000 Global Forbes 2023, perusahaan ini menempati peringkat ke-1393 di dunia dan ke-7 di Indonesia, dengan kantor pusat di Jakarta. PT Adaro Energi Indonesia atau sekarang kita sebut sebagai PT Alamtri Resources Indonesia Tbk merupakan perusahaan besar di sektor energi dengan beragam lini usaha dan pangsa pasar yang signifikan. Dengan struktur pemegang saham yang beragam dan dukungan karyawan yang kuat, perusahaan ini terus menjadi perusahaan yang terbaik dengan berkontribusi pada industri batubara dan energi di Indonesia. Di sini ada ticker yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun kode dari Adaro Energi Indonesia yaitu ADRO, dan tanggal LIPO merupakan perusahaan ini melakukan penawaran perdana pada tanggal 16 Juli 2008. Harga saham yang pada saat ini adalah 2.600. Volume transaksi terdapat banyaknya saham yang ditransaksikan di pasar saham itu sebanyak 2.868,335 saham. Adapun market cap perusahaan ADRO ini sebanyak 80,56 triliun dan ini termasuk ke dalam big market. Dan adapun pemegang saham yaitu Adaro Strategic Investment memiliki 45,663% saham. Dan yang kedua ada investor institusi memiliki 7,772% saham. Dan yang terakhir ada investor publik memiliki 33,729% saham. Kalau jumlah karyawannya itu pada per 31 Desember 2023, jumlah karyawan total PT Adaro Energi atau yang sering kita sebut sebagai
PT Alam Tri Resources Indonesia memiliki 15.204 karyawan, dan bidang usaha yang terdapat pada PT Adaro Energi Indonesia ada pun yang pertama adalah pertambangan batubara, logistik dan infrastruktur, kontraktor pertambangan, konstruksi dan pengolahan pembangkit listrik, dan investasi di sektor air. Perusahaan Adaro Energi Indonesia ini, atau sering kita sebut sebagai PT Alam Tri Resources Indonesia ini, memulai sejarahnya pada dekade 1970-an saat pemerintah Indonesia membagi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan menjadi 8 blok batubara. Enadimsa asal Spanyol kemudian mengajukan tawaran untuk blok 8 yang terletak di Tabalong. Tidak ada perusahaan lain yang mengajukan tawaran untuk blok tersebut, karena mungkin pada saat itu blok tersebut dianggap terlalu jauh dan kualitas batubaranya rendah. Enadimsa kemudian mendirikan PT Adaro Indonesia untuk mengelola aktivitas pertambangan batubara di blok tersebut. Nama Adaro dipilih oleh Enadimsa untuk menghormati keluarga Adaro yang berperan penting dalam kegiatan penambangan di Spanyol selama beberapa abad. Pada tahun 1982, Adaro Indonesia pun menekan perjanjian karya perusahaan pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B dengan pemerintah Indonesia yang berlaku sampai 30 tahun setelah produksi batubara dimulai. Hingga akhir tahun 2023, Adaro Group memiliki tiga pilar bisnis utama. Yang pertama adalah Adaro Energi, yang kedua ada Adaro Mineral, dan yang ketiga adalah Adaro Green. Adapun Adaro Energi ini dikenal dengan kode saham ADRO, fokus pada penyediaan energi melalui operasi batubara dan pembangkit listrik, dengan komitmen untuk menyediakan energi yang handal dan terjangkau. Yang kedua, Adaro Mineral dengan kode saham ADMR berfokus pada pengembangan sumber daya mineral, termasuk batubara dan mineral lainnya, serta pengelolaan proyek hilir untuk meningkatkan nilai tambah. Sementara itu yang terakhir adalah Adaro Green yang bertujuan untuk mendukung transisi energi Indonesia dengan mengembangkan solusi energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi, sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya ada tentang ringkasan PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Produksi dan penjualan. Grafik menunjukkan bahwa tren produksi yang penjualan grup Adaro ini dari 2018 sampai 2023 terdapat perbedaan antara jenis produksi ADMR, MP, dan penjualan keseluruhan, dan dapat dilihat dari 2018 sampai 2023 bahwa adanya kenaikan produksi dari PT Adaro ini. Ada laba inti juga yang menampilkan bahwa perusahaan memiliki laba inti untuk FY 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Dan yang ketiga ada belanja modal dengan rincian belanja modal yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan investasi. Dan yang terakhir ada penjualan batubara. Diagram ini menunjukkan bahwa destinasi penjualan batubara ini menjadi fokus pasar utama seperti di Cina dan di India. Gambar di samping tersebut memberikan ringkasan tentang grup Adaro untuk tahun fiskal 2023. Berikut ini adalah penjelasan dari elemen-elemen yang ada di dalam gambar, yaitu produksi FY 23. Grup Adaro memproduksi 65,88 juta ton, meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembagian antara thermal coal and metallurgical coal adalah 92,8% untuk thermal dan sisanya metallurgical.
Penjualan atau pendapatan inti FY 2023, pendapatannya sebesar 6,5 miliar dolar yang mencakup royalti, menunjukkan kinerja keuangan yang positif bagi perusahaan. Arus kas bebas FY 2023, grup Adaro ini menghasilkan arus kas bebas sebesar 1,7 miliar dolar. 1 miliar dolar dari jumlah tersebut dibayarkan sebagai dividen, sementara belanja modal untuk FY 2023 adalah 648 juta dolar. Kas pada tahun 2023 sebesar 3,3 miliar dolar dialokasikan untuk membiayai pengeluaran modal di sektor mineral dan energi. Adapun di sini ADMR, investasi dalam batubara, metalurgi dan pabrik aluminium sebesar 1,5 juta ton, dan Adaro Green fokus pada investasi di proyek hidro, solar dan energi terbaru lainnya. Gambar tersebut ini memberikan gambaran umum yang jelas mengenai kinerja dan strategi investasi grup Adaro serta komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan diversifikasi energi. Itulah penjelasan tentang profil perusahaan Adaro atau yang sekarang kita bisa sebut sebagai PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bella Cindy Aditya. Selanjutnya sorotan kinerja dalam grafik financial strategy 8/10 dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya profitability rate 9/10. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya broad rate 10/10. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di atas ini. Selanjutnya momentum rate 10/10. Data tersebut dapat dilihat. Liquidity ratio dapat dilihat dari data di atas. Kebijakan tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan untuk menunjukkan kejelasan kegiatan operasional internal perusahaan. Sebagai perusahaan tambang berisiko ketat, peraturan dan industri pada karya Almatri atau Adaro mengalami pendekatan secara proaktif, konservatif dan cenderung menghindari resiko dalam manajemen resikonya demi mendapatkan proses yang sistematis dan data dipertanggungjawabkan dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Adapun beberapa resiko antara lain resiko lingkungan 23,66, resiko sosial 12,22, resiko tata kelola 6,85. Selanjutnya rations dapat dilihat pada data berikut.
Selanjutnya, balance sheet dapat dilihat pada data berikut. Langkah pertama adalah memproyeksi pendapatan dan biaya untuk beberapa tahun ke depan, mempertimbangkan pertumbuhan dan realitas dan faktor-faktor industri yang relevan. Setiap proyeksi FCFF dan nilai terminal dihitung berdasarkan laju pertumbuhan jangka panjang yang diharapkan. Nilai-nilai tersebut akan didiskontokan menggunakan weighted after cost of capital atau WCC. Telah ditentukan mencerminkan biaya modal dan risiko investasi. Proses ini akan menghasilkan total nilai perusahaan yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar untuk menentukan nilai per saham. Dengan demikian, evaluasi ini memberikan gambaran tentang nilai intrinsik saham berdasarkan analisis FCCF dan WCC dan perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi pasar dan data tersebut. Selanjutnya, analisis SWOT, strategi pertumbuhan positif pada laba 3Q24 didorong oleh peningkatan pendapatan bunga sebesar 41.060 juta US dollar dan penurunan biaya bunga sebesar 23,33 juta US dollar. NPM naik tambah 9 bps Q0Q karena margin cash yang lebih tinggi 31,9 ton US dollar tambah 10% Q0Q. Opportunity pabrik peleburan aluminium yang akan dibangun COD 4.250 kapasitas 1,5 MTPA dapat meningkat pendapatan di masa mendatang dengan shift of I yang meningkat, kas mengamankan pembiayaan hijau, meningkatkan pendapatan, mendorong kinerja pasar yang terus memulih. Weakness, lini teratas mengalami sedikit penurunan pada 3.224 karena ASP campuran turun menjadi 78,2 ton US dollar atau negatif 4,7% atau Q0Q 11,2%. YoY, rasio pengupasan yang lebih tinggi sebesar 5,0x atau 22%. Meningkat volume pemindahan OB menjadi sekitar 98 juta ton. Trade kinerja YTD yang lebih baik sebenarnya 48,6% dikombinasikan dengan filet substansi sebesar 2,4 sampai 2,6 US dollar, sekitar 30%. Dividen dapat memicu resiko aksi jual setelah pembayaran dividen. Rekomendasi dari data yang kami ambil, kami memberikan rating buy untuk saham Adro di mana dengan target price pada level IDR 3.620 maka masih terdapat upside, potensial upside 41,41% bisa dibanding dengan harga penutupan Adro hari Kamis
Kamis tanggal 19 bulan 12 pada level IDR 2560.